Halo teman sekalian, ketemu lagi sama Mbak Eka. Senang sekali masih bisa menyapa teman sekalian dalam kelas psikologi terkait dengan materi-materi psikologi. Baik, Mbak Eka berharap teman-teman semua di luar sana semoga dalam keadaan sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, Mbak Eka ucapkan selamat datang. Baik, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau membahas seputar penyebab munculnya berbagai perasaan-perasaan yang bikin kita nggak nyaman. Misalnya nih kayak perasaan benci, perasaan gelisah, perasaan kecewa, rasa bersalah hingga marah dan lain sebagainya. Nah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing 8 macam perasaan yang muncul beserta penyebabnya. Oke semua, seperti biasa sebelum kita mulai, silahkan cari posisi yang paling nyaman supaya kita bisa mendengarkan podcast ini dengan seksama dan jangan lupa simak sampai selesai. Mari kita mulai. Nomor 1 ada perasaan pahit atau getir. Baik, perasaan pahit atau getir ini teman-teman biasanya menunjukkan bahwa kita perlu menenangkan diri terlebih dahulu. Nah, kenapa kita perlu menenangkan diri? Karena biasanya munculnya perasaan pahit atau getir ini disebabkan karena kita terlalu merasakan penilaian buruk yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Biasanya situasi ini terjadi pada saat kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian bisa juga kita berhadapan dengan orang-orang yang dia memiliki power atau kedudukan atau level kehidupan yang lebih tinggi dari kita, dan kita gak bisa untuk menolak, tidak bisa mengklarifikasi, dan tidak bisa untuk menyelesaikan persoalan itu ya karena memang kita tidak dapat kesempatan. Lanjut, berikutnya nomor 2, perasaan benci atau sakit hati atau dendam. Perlu kita pahami bersama teman-teman, pada saat kita merasakan perasaan-perasaan tadi itu ya, yang barusan. Nah itu artinya secara tidak sadar kita itu menunjukkan bahwa saat ini sedang menghidupi kehidupan di masa lalu, sehingga kita tidak fokus menjalankan peran dan fungsi kita saat ini. Biasanya ya ditunjukkan dengan selalu mengatakan seandainya dulu aku tuh ABC, seharusnya aku bisa ngelakuin itu bla bla bla. Nah itu teman-teman, ciri-ciri orang-orang yang merasa sakit hati, punya rasa dendam, yang dia juga tidak bisa menyelesaikan itu di masa lalu. Namun dia gak sadar bahwa ketika sesuatu itu terjadi di masa lalu, yang bisa dia lakukan adalah dia mengubah cara pandang dirinya untuk bisa tetap hidup saat ini dan masa depan. Karena di masa lalu itu udah gak ada yang bisa kita perbaiki lagi teman-teman, kayak gitu. Berikutnya di nomor 3 ini ada perasaan tidak nyaman atau perasaan gelisah. Baik, nah munculnya perasaan gak nyaman atau munculnya perasaan gelisah ini sebenarnya adalah sinyal dari diri kita bahwa kita perlu melakukan sebuah perubahan. Nah perubahannya apa? Perubahan dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah selama ini kita lakukan. Bisa jadi kebiasaan yang selama ini kita lakukan udah gak relevan lagi sama pemikiran kita yang sudah semakin baru. Atau bisa jadi tempat kita berada itu sudah gak bikin kita nyaman. Nah maka muncullah sinyal-sinyal untuk melakukan sesuatu supaya tubuh kita bisa menyamankan diri lagi, gitu teman-teman. Berikutnya nomor 4, ini ada perasaan marah. Baik, nah biasanya perasaan marah atau rasa marah ini muncul karena ada pemikiran atau perasaan bahwa kita perlu melindungi sesuatu, entah itu informasi atau entah itu sesuatu yang berharga dan lain sebagainya. Atau yang kedua, perasaan marah itu bisa terjadi karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi nggak menutup kemungkinan perasaan marah juga bisa terbentuk karena ada sesuatu ya misalnya yang dilakukan oleh orang lain, itu dia masuk ke ranah privasi kita tanpa izin. Nah itu juga bisa menyebabkan munculnya perasaan marah. Selanjutnya di nomor 5 ada perasaan kecewa. Baik, perasaan kecewa ini biasanya muncul karena kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang sangat kita pedulikan, entah itu terhadap situasi atau terhadap seseorang, namun tidak terrealisasi. Kemudian di nomor 6 ini ada rasa bersalah.
Rasa bersalah ini bisa terjadi misalnya dalam situasi di mana kita ingin seseorang itu mengerti bahwa apa yang mau kita lakukan, kita katakan atau kita kerjakan itu sebenarnya berbeda dari yang dia pikirkan. Nah, diperparah dengan orang itu tidak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan penjelasan dari kita. Atau dalam kasus lain, misalnya kita tidak sempat menghadiri acara-acara penting di dalam keluarga, atau acara-acara penting dengan orang-orang yang kita kasih dan kita sayangi karena sesuatu hal yang memang pada saat itu tidak bisa kita sampaikan. Nah, contohnya kayak gitu. Atau ya momennya gak pas, atau memang saatnya gak tepat. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Situasi-situasi itu bisa menyebabkan munculnya rasa bersalah. Berikutnya yang nomor 7, perasaan malu. Nah, kenapa nih muncul perasaan malu? Baik, perasaan malu itu biasanya disebabkan karena dua hal teman-teman. Yang pertama, orang yang bersangkutan atau orang yang malu itu tidak pernah mendapatkan apresiasi dari orang-orang terdekatnya sejak dia kecil ya, sejak dia masih anak-anak, bahwa dia mampu melakukan hal yang baik, atau setiap hal baik yang dia lakukan tidak pernah diapresiasi. Maka pada saat anak-anak ini tumbuh menjadi dewasa, dia ngerasa, wah, aku gak punya berbagai hal yang bisa tak banggain, aku gak punya potensi besar yang bisa tak tunjukin ke orang lain. Nah, itu yang penyebab pertama. Atau penyebab yang kedua, ini biasanya muncul pada saat di fase-fase menjelang remaja ya. Jadi ketika kita masuk di fase remaja, itu biasanya kita mulai merasakan berbagai perasaan insecure ya, atau takut atau gak nyaman ya. Nah, di saat itulah dia mendengarkan orang-orang yang keliru. Misalnya kayak, wah, kamu tuh ternyata orangnya pemalu ya, atau kamu tuh ternyata orangnya gak pedean, kamu tuh gak berani. Nah, yang lebih parah apabila hal ini diucapkan oleh orang-orang terdekat, maka langsung masuk tuh ke dalam otaknya dia ya. Nah, belum lagi kalau ini juga terjadi di sekolah. Misalnya anak ini jadi penyendiri, kemudian jadi introvert ya, atau tertutup. Semakin dia dibully oleh lingkungan, maka dia akan semakin merasa tidak memiliki kemampuan. Nah, tidak memiliki kemampuan itu secara otomatis akan menghilangkan berbagai rasa percaya diri yang dia miliki. Jadi gak heran kalau orang-orang sudah gak punya rasa percaya diri, pasti yang muncul adalah dia jadi malu, gak pede, gak berani. Mau ngecek, bisa teman-teman lihat kalau mau ngecek di anak-anak kita. Misalnya kita ajak pergi ke sebuah tempat makan, minta dia pesan sesuatu yang sederhana, misalnya kayak minuman yang dia suka. Aku mau es jeruk misalnya kayak gitu, aku mau es teh. Nah, yaudah kak, atau yaudah dek, bilang ke mbaknya atau ke masnya kamu mau pesen. Nah, berani nggak dia ngelakuin itu? Misalnya kayak gitu. Itu dalam kasus-kasus persoalan malu ya. Berikutnya yang terakhir, nomor 8, ini adalah perasaan sedih. Baik, perasaan sedih ini biasanya terjadi karena seseorang itu merasa diabaikan, atau dia merasa sendirian, tidak mendapatkan apa yang dia mau. Terus dia juga gak bisa mengungkapkan berbagai perasaannya. Nah, hal-hal tersebut bisa menyebabkan seseorang menjadi sedih, atau ya perasaannya jadi tiba-tiba gak mood, jadi kehilangan minat untuk melakukan berbagai hal, jadi sedih. Kayak gitu teman-teman. Oke teman semua, nah udah selesai ya kelas psikologinya. Sekarang kita udah ngerti, kita udah paham tentang berbagai perasaan-perasaan yang muncul, terutama perasaan-perasaan negatif dari dalam diri kita atau dari orang lain yang ada di sekitar kita. Oke, dengan mengetahui berbagai perasaan-perasaan yang muncul entah dari dalam diri sendiri atau dari orang lain, besar sekali harapan Mbak Eka supaya kita semua bisa lebih bijak, bisa lebih wise dalam menjalani kehidupan, dalam memerankan kita, entah itu peran sebagai orang tua, entah itu peran sebagai anak, sebagai bos, atasan, sebagai bawahan, dan lain sebagainya ya. Karena memang yang paling utama adalah kita harus bisa memanage perasaan kita supaya kita bisa fleksibel agar dapat terus menikmati atau dapat menjalankan peran kita di dalam situasi yang terus berubah teman-teman. Sehingga sekarang kita tahu bahwa segala situasi itu terjadi pasti ada penyebabnya, gitu ya teman-teman semua. Nah baik, apabila info ini bermanfaat, silahkan ditonton sampai selesai berulang-ulang kali, atau silahkan di-share kepada teman, karib kerabat, ataupun saudara yang memang dirasa, wah dia kayaknya perlu tahu nih info ini.
Baik, perlu kita pahami bersama teman-teman, apabila semakin banyak orang-orang yang bisa menjangkau berbagai persoalan-persoalan yang dinilai dari sudut pandang psikologi, itu besar kemungkinan kita akan hidup di dalam lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Karena apa? Setiap orang akan bisa memanage sendiri masalah-masalahnya, ya, tidak akan saling menyakiti dan lain sebagainya. Maka tingkat harapan hidup kita jadi semakin lebih positif dan lebih baik. Oke teman semua, kalau gitu mari kita berproses bersama. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk bisa mematangkan diri kita masing-masing ya. Karena yang kita lakukan saat ini itu akan ditiru oleh banyak orang. Minimal kalau tidak banyak orang, keluarga terdekat kita lah yang akan meniru perilaku-perilaku yang kita munculkan ya. Maka mari pada saat kita masih punya kesempatan untuk mendampingi mereka, berikan hal-hal yang baik dan positif. Begitu teman-teman semua, intinya apabila kita melakukan hal baik, hal positif, semuanya akan kembali menjadi baik kepada diri kita. Sampai jumpa pada kelas-kelas psikologi yang lain. Dadah!